Halo Sobat Kopi Film, jumpa kembali dengan kami, Kopi Film Channel dengan gue Ronald. Dan gue Yudi. Kami kembali datang menemani kalian membawakan alur cerita film yang kece-kece. Jangan ragu untuk tekan tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe channel ini. Kali ini, kita akan membahas sebuah film yang harusnya serem, tapi malah jadi lucu. Anak 90-an kayaknya bakalan tahu film ini. Tidak perlu berlama-lama, mari kita meluncur ke alur cerita film dengan judul Happy Ghost. Seruput dulu. Kisah dimulai dengan scene yang bertemakan masa lalu, zaman-zaman kerajaan Cina, karena gaya rambutnya masih model macam Wong Fei Hung nih. Entah apa penyebabnya, pria ini bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di seutas tali. Kemudian kita dibawa ke masa modern, di mana tampak sekumpulan gadis remaja yang bermain ke pantai dengan riang gembira. Sepertinya mereka akan berencana untuk berkemah di sana. Salah satu gadis yang bernama Juliet, dia melihat rombongan pemuda juga akan ikut berkemah di sana. Rupanya mereka agak kesel nih, karena mereka tidak ingin bersama dengan para pemuda tersebut. Saat malam tiba, rupanya turun hujan yang sangat besar. Dan tenda mereka pun roboh tertiup angin. Para gadis itu pun berlarian menuju sebuah kuil tua. Kuil tua itu adalah lokasi bunuh diri seorang pria di masa lalu, seperti di scene awal. Para pemuda pun ikut datang ke dalam kuil untuk berteduh, dan mereka pun mencoba menggoda gadis-gadis itu. Singkat cerita, saat Bonnie menakut-nakuti para pemuda itu, tampak hantu vampir terbang di belakang para gadis. Sontak para pemuda itu pun kabur. Saat para gadis hendak pergi, Bonnie justru mengambil tali bekas bunuh diri untuk mengikat tasnya, dan membawanya pulang. Saat malam hari, Bonnie tertidur pulas. Tiba-tiba, tali tersebut hidup dan berubah menjadi hantu vampir. Sontak, Bonnie yang terbangun tampak kaget dan berteriak. Hantu tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Sue. Teriakan Bonnie membuat kawan-kawannya datang ke kamarnya. Dan tentu kawan-kawan Bonnie nggak percaya tentang hantu Sue. Kemudian hantu Sue pun meyakinkan Bonnie dan menunjukkan jati dirinya sebagai hantu sungguhan dan bukan manusia biasa. Hantu Sue juga bercerita mengapa dia bisa berada di sana. Karena Bonnie membawa tali bekas dia bunuh diri. Di tali tersebut, arwahnya bersemayam. Keesokan harinya, tampak seperti akan ada pertandingan olahraga antar sekolah. Dan rupanya, hantu Sue terus mengikuti Bonnie kemanapun dia pergi. Bonnie ikut juga dalam perlombaan tersebut. Di sana, ada saingan Bonnie yang tampak lebih tangguh dan tinggi. Dia bernama Tarzanko. Perlombaan pun dimulai. Tampak Tarzanko lebih unggul dari Bonnie. Yang lucunya, setiap cabang olahraga yang diikuti oleh Tarzan, hantu Sue selalu kena apes. Hal ini membuatnya kesal dan mulai mengganggu Tarzan dalam perlombaan. Hantu Sue juga membantu Bonnie memenangkan pertandingan cabang olahraga yang diikutinya. Dan berkat bantuan hantu Sue, Bonnie pun memenangkan pertandingan olahraga tersebut. Dan tampak hantu Sue ikut berbahagia melihat kemenangan tim Bonnie. Bonnie pun memperkenalkan hantu Sue kepada Juliet dan Venus. Di sana juga tampak seorang petugas kebersihan yang penasaran dengan hantu Sue. Ketika hantu Sue membuktikan kesaktiannya, dia memanjangkan lehernya. Hal itu membuat Bonnie dan teman-temannya pingsan. Serta sang petugas kebersihan pun kaget dan terjatuh dari tangga. Saat akan ke pesta dansa, hantu Sue juga memberikan penglihatan kepada Juliet untuk menemukan pasangan yang tepat baginya. Dan akhirnya mereka pun saling jatuh cinta satu sama lain. Ada kejadian lucu nih ketika di kelas. Suster sedang menghukum Bonnie dan melempar kapur. Namun tak satu pun kapur itu mengenai Bonnie, karena semua berkat pertolongan dari hantu Sue. Suatu hari, hantu Sue, Bonnie, dan Joseph berada di sebuah taman. Rupanya pria pilihan dari hantu Sue telah menghamili Juliet. Bonnie pun menyalahkan hantu Sue karena hal itu. Rupanya Joseph punya selingkuhan, dan hantu Sue pun kesal ingin memberikannya pelajaran. Hantu Sue mulai mengganggu saat mereka sedang berpacaran, dan membuat ilfil pasangannya sampai-sampai pasangannya itu kabur. Hantu Sue pun meminta Joseph untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Karena orang lain tidak bisa melihat apa yang dilakukan hantu Sue terhadap kekasih Juliet, hal ini membuat semua orang heran melihat tingkah lakunya. Pada saat ujian sekolah, tampak Venus begitu tertekan. Hantu Sue yang bermaksud baik agar dia tidak mencontek, justru itu membuat Venus seperti sedang mencontek. Dan Venus dikeluarkan dari ruang ujian. Venus melihat kedua orang tuanya datang ke sekolah. Dan hal ini membuat Venus ingin bunuh diri.
dengan loncat dari atap kamar asrama. Teman-temannya berusaha membujuknya agar Venus tidak bunuh diri. Tapi dia tidak mau. Saat Venus terjatuh, hantu Su pun menolongnya dengan memberikan balon udara dan membuatnya terbang tinggi. Kedua tukang kebun yang melihat itu melaporkan kepada suster bahwa ada hantu di sekolah. Dan suster pun teringat kejadian janggal yang sering menimpanya belakangan ini. Kembali kepada Venus, ternyata dia terbang tinggi hingga menyangkut di sebuah menara mercusuar. Di sana hantu Su menceritakan semasa hidupnya yang gagal dalam ujian menjadi pejabat kaisar. Sampai akhirnya ayahnya meninggal, dia tetap gagal dalam ujian. Hingga istrinya pun mulai meninggalkannya, pergi bersama pria lain. Dan akhirnya dia memilih bunuh diri di kuil tersebut. Cerita serta nasihat dari hantu Su membuat Venus dan teman-temannya kembali semangat menjalani hidup. Sekembalinya mereka ke asrama, ternyata para suster sudah menunggu di kamar Bonnie. Mereka pun membakar tali yang merupakan tempat roh hantu Su bersemayam. Dan hanya tersisa sedikit dari tali tersebut yang tidak terbakar. Bonnie dan teman-temannya sangat sedih karena berpisah dengan hantu Su. Namun, di luar dugaan, ternyata hantu Su datang mengagetkan mereka. Ternyata setelah lama bergaul dengan Bonnie dan kawan-kawan, perasaan sedih dan kesepian dari hantu Su hilang. Dan dia ingin bereinkarnasi menjadi manusia. Untuk hal tersebut, dia membutuhkan bantuan dari Bonnie dan kawan-kawannya. Mereka pun mulai melakukan ritual untuk membantu hantu Su. Dan dia pun pergi ke alam baka untuk bisa kembali lahir ke dalam dunia. Waktu pun berlalu, dan tampak Bonnie kembali ikut dalam pertandingan olahraga balap lari. Di luar dugaan nih, dia bisa mengalahkan saingan terberatnya, si Tarzanko. Bahkan kemudian dia mewakili Hong Kong dalam Asian Youth Olympic Game. Dan yang lucu nih, ternyata bayi dari Yosef dan Juliet merupakan reinkarnasi dari hantu Su. Gimana sobat, tertarik untuk menontonnya? Sebuah film hantu komedi yang lucu dan layak sobat tonton. Di film ini juga kita bisa belajar untuk saling mensupport teman dan sahabat ketika mereka sedang dalam masa-masa kesusahan. Sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Seruput dulu.